Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah sesi 1, di mana saya sebagai observer, Ibu Risma Elawati sebagai coach, dan Ibu Risha sebagai coachee. Di mana sebelum sesi coaching 1 dimulai, saya sebagai observer akan melakukan sesi pra-observasi terhadap coach. Oke, Bu Risma, sudah siap? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu Risma. Waalaikumsalam Ibu Mala. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Nah, Ibu, kan di kegiatan hari ini, di sesi coaching kali ini, Ibu Risma akan bertindak sebagai coach ya, Ibu ya? Baik, betul. Iya, jadi ada beberapa hal nih, Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, Bu? Iya, boleh Ibu. Oke. Jadi kalau di sesi coaching ini, kira-kira persiapan apa sih yang sudah Ibu Risma persiapkan, Bu? Baik Ibu Mala, persiapan yang untuk persiapan coaching yang akan saya terapkan, yaitu saya akan menerapkan alur tirta, mulai menentukan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Oke, baik. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa, Bu, yang ini Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kesadaran, penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, baik. Kompetensi yang ingin dikembangkan kira-kira apa, Bu? Baik, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi oleh coachee. Oke, nah untuk indikator tercapainya nih dari tujuan yang akan Ibu kembangkan seperti apa? Untuk indikator yaitu mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coachee itu sendiri, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu Mala. Halo, Ibu Mala. Iya, semoga sesi coaching Ibu hari ini berjalan dengan lancar ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas doanya. Terima kasih banyak, Ibu Mala. Sama, Bu. Baik, saya di sini akan melaksanakan coach dan coachee bersama Ibu Risa ya. Ya Ibu. Baik, Ibu Risa. Apakah sudah siap, Ibu? Ibu Risa, suara saya terdengar. Apakah sudah siap? Nah. Ya, Bu Risma. Ya, suara saya terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Baik, kita mulai, Ibu ya. Ya, siap. Selamat pagi, Ibu Risa. Selamat pagi, Bu Risma. Oke, hari ini kita akan melakukan sesi coaching yang menggunakan model tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini ya, Ibu. Ya. Oke, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Ibu? Yang ingin saya capai dari sesi coaching ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuan yang jelas ya, Bu ya.
Sekarang mari kita identifikasi ya Bu, hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu yang Ibu lakukan. Apa saja sih hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu Ibu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke, baik Ibu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan ya Bu ya, dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi Ibu, apa sih rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan waktu yang Ibu lakukan? Ya, baiklah. Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya. Ya, rencana aksi yang jelas ya Bu ya. Baik, sekarang bagaimana Bu untuk menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Ibu, mungkin saya akan mencoba untuk membuat pengingat dan mengajak rekan kerja atau rekan sejawat saya untuk mendukung rencana saya tersebut, Bu. Baik, terakhir Ibu ya, pertanyaan dari saya. Bagaimana Baik. Ibu akan menjawab terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Baiklah, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya lain jika diperlukan. Baiklah, rencana Ibu sudah sangat baik ya Bu ya. Semoga semua yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Baik Bu Risma, terima kasih ya Ibu atas bantuannya untuk hari ini. Oke, sama-sama Ibu. Baik Ibu Mala, kita ke sesi kedua ya Bu Mala ya. Oke, baik. Halo Ibu Risma. Alhamdulillah Ibu Risma sudah melakukan sesi coaching ya. Betul Ibu. Oke. Nah Ibu, alhamdulillah gitu ya. Kita langsung saja ya Ibu Risma, kita bahas dan kita analisis nih, kita analisa bersama ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan tadi di awal sebelum sesi coaching. Kita sudah membahas kompetensi apa yang akan Ibu Risma capai nih bersama coach Ibu gitu ya. Ibu, halo. Baik ya Ibu Mala. Apa yang sudah Ibu lakukan sih untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah kita sebutkan di awal tadi Bu dalam melakukan coaching? Baik, tadi yang sudah saya lakukan, alhamdulillah hasilnya baik Ibu. Coach saya sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah sudah dapat diselesaikan masalah tersebut Ibu. Oke, baik. Tadi juga saya melihat ya Ibu ya, Bu Risma sudah berusaha untuk presence gitu, sudah berusaha untuk hadir penuh terhadap sesi coaching bersama Ibu Risha tadi, sudah mendengarkan aktif juga, terus sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ini kira-kira Bu Risma rencana apa yang ingin Ibu kembangkan lagi, Bu? Ya, baik. Yang rencana yang saya ingin kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga bisa terdorong Bu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik. Lalu kira-kira apa ya Bu langkah-langkah yang akan Ibu kembangkan untuk menyusun pertanyaan yang berbobot? Baik Ibu, langkah-langkahnya saya akan merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki dan mencari referensi bagaimana sih cara melakukan coaching yang baik. Oke, baik. Demikian ya Ibu hasil observasi saya selaku observer dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih Ibu atas Sama-sama Bu. Oke. Lanjut Bu Risma, sesi kedua. Sesi kedua,
Oke, sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke sesi kedua. Saya selaku observer dan Ibu selaku coach ya. Nah, baiklah kita mulai ya Bu Risma. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sebentar Ibu, Ya, kita masuk sesi 2 ya. iya. Sinyal saya agak Ibu, sedikit. halo, sesi 2 itu Bu Risma sebagai observer, Ibu Risya sebagai coach, dan saya Oke. sebagai coach ya Bu. Baik. Sinyal Ini saya kasus sedikit dengan buruk kasus tadi ya Bu. saya ya Bu. Baik. Saya sebagai observer ya. Ya, Oke. Baik Ibu Risa, Baik. kita mulai ya. Siap Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu Risa. Waalaikumsalam Ibu Risma. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, baik. Bagaimana kabar Ibu Risma? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Oke Ibu, dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Risa. Boleh Ibu? Boleh, tentu saja boleh Ibu, silahkan. Oke, siap. Jadi pada kesempatan ini, Ibu akan menjadi coach ya. Kira-kira Ya, persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? baiklah. Untuk persiapan coaching pada hari ini yang akan menerapkan Alutirta, saya akan mulai menentukan tujuan ya tentunya. Kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, untuk coachingnya itu nanti kira-kira kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah, saya di sini ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan ya Bu. Kesadaran penuh, kemudian ada yang mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa ya Bu ya? Baik Ibu, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach tersebut. Masya Allah, luar biasa ya Ibu ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan dari indikator tercapainya dari tujuan yang akan Ibu kembangkan seperti apa Ibu? Baik Bu, tujuannya yaitu indikatornya mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri Ibu. Baik, oke. Begitu ya Bu ya. Jadi semoga kegiatan yang bisa Ibu lakukan ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Baik, assalamualaikum. Ibu Mala. ya Ibu. Halo. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat sore Ibu Mala. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sore Bu, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, bagaimana kabar keadaan murid-muridnya? Alhamdulillah sih Bu, murid-murid semua baik-baik saja. Pembelajaran juga alhamdulillah ya Bu ya berjalan dengan lancar, anak-anak antusias, semangat gitu. Tapi sebenarnya saya masih merasa terbebani sih Bu. Apa ya? Saya bilang terbebani bukan yang terbebani gimana-gimana gitu, tapi ya saya ada pikiran terbeban juga gitu dengan beberapa murid yang sepertinya mengalami kesulitan belajar Bu gitu. Jadi saya itu bingung apa yang sebaiknya saya lakukan gitu Bu. Gitu. Baiklah Ibu Mala. Baiklah Ibu Mala, mari kita evaluasi ya bersama dengan menggunakan alur Tirta. Pertama, mari kita bahas tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam membantu murid yang kesulitan dalam belajar ini? Oke, jadi tujuan saya pastinya ya Bu, supaya murid-murid saya itu bisa nih mengatasi kesulitan belajarnya gitu. Jadi mereka bisa mencapai kemajuan
kognitifnya atau akademisnya itu lebih baik lagi itu. Jadi saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, juga mendukung mereka gitu loh Bu. Nah, baiklah Ibu. Baiklah, itu adalah tujuan yang sangat baik ya Ibu ya. Oke, sekarang mari kita identifikasi dulu. Kira-kira bagaimana tingkat informasi Ibu tentang kesulitan belajar masing-masing murid Ibu? Oke, jadi saya itu merasa sudah melakukan beberapa evaluasi ya Bu ya, tapi mungkin belum cukup mendalam gitu. Saya masih perlu lebih memahami kebutuhan belajar setiap muridnya. Gitu Bu. Baik Ibu. Baik. Kira-kira langkah selanjutnya adalah merencanakan ya Bu. Nah, bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi beban kerja ini dan memberikan bantuan yang sesuai untuk setiap murid? Saya pikir sih ini ya Bu ya, saya perlu membuat jadwal yang lebih terstruktur untuk memberikan waktu khusus nih kepada murid-murid saya ini gitu. Selain itu juga saya mungkin ini ya Bu ya, perlu bekerja sama dengan apa ya, guru mapel pembelajaran yang memang mereka ada kemampuan nih untuk setiap mata pelajarannya, begitu Bu. Baiklah, menurut saya itu adalah rencana yang bagus ya Ibu Mala ya. Baiklah, terakhir mari kita lihat tanggung jawab. Apakah ada tanggung jawab tambahan yang dapat Ibu serahkan kepada orang lain atau sumber daya yang dapat Ibu manfaatkan? Mungkin saya bisa ini ya Bu ya, melibatkan orang tua juga gitu untuk lebih aktif dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah gitu. Jadi nggak hanya gurunya saja yang ikut bertanggung jawab gitu, tapi di rumah orang tua juga ikut apa ya, mengulas kembali atau mengajarkan kembali anak-anaknya gitu. Jadi selain itu juga saya mungkin akan mencari dukungan dari pihak sekolah ya Bu. Jadi saya akan meminta izin, meminta bantuan kepada itu tadi guru-guru mapel yang memang mereka sudah expert lah mengampu pembelajaran yang anak-anak saya tadi kurang paham gitu Bu. Baiklah. Dari keseluruhannya rencana ini terdengar sangat baik ya Bu, sangat bagus. Dengan fokus pada tujuan, kemudian identifikasi masalah secara lebih mendalam, kemudian merencanakan pendekatan yang struktur dan menentukan tanggung jawab. Ibu dapat mengelola beban kerja ini dengan lebih efektif. Dan jangan ragu ya Ibu untuk terus berkomunikasi dengan murid-murid, orang tua, dan kolega untuk mendapatkan dukungan yang Ibu butuhkan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita adakan coaching ini Bu? Alhamdulillah saya ini ya Bu merasa lebih lega dan lebih siap gitu Bu untuk menghadapi murid-murid saya yang kondisinya tadi susah belajar gitu. Jadi juga saya sekarang lebih percaya diri gitu loh. Oh, arah saya ini mau ke sini loh gitu. Itu sih Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Lisha. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Ibu Risha. Ya, Ibu Risma. Oke, setelah Ibu melakukan percakapan dengan coach tadi, kita akan melaksanakan observasi ya Ibu ya. Iya, siap Ibu. Baik Ibu, tadi sudah melakukan coaching, bagaimana Bu hasilnya Bu? Alhamdulillah Ibu hasilnya baik, coachingnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Langsung kita bahas ya Bu ya. Kita analisis dan dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai ketercapaian dan indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi apa Bu? Setelah percakapan coaching tadi, saya sudah mengembangkan kesadaran penuh ya Ibu. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coaching saya. Baik, tadi saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh ya Bu ya. Sudah mendengar secara aktif, sekaligus sudah membuat
suatu pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Ibu? Sinyal saya? Ya. Ya, Tadi saya Ibu. sedikit masalah dengan sinyal, jadi belum. Nah. Halo, Ibu. Guris. Sebentar Ibu. Iya, sinyal saya hilang Ibu. Terpental saya tadi. Iya, iya ini. Iya, oke. Tadi sudah sampai di mana Bu? Bisa diulangi jawabannya Bu? Iya, Ibu tadi menanyakan ya Bu ya, kira-kira rencana apa ya yang ingin saya kembangkan lagi. Ya baik, saya jawab ya Ibu. Yang ingin saya kembangkan lagi ini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri. Oke, bagus ya Ibu ya. Baik Ibu, sekarang saya ingin menanyakan indikator dari tercapainya tujuan yang akan Ibu kembangkan tadi seperti apa ya Bu? Yaitu dengan merefleksikan ya Bu kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki dan mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Oke, siap. Oke, ini langkah-langkahnya yang dikembangkan itu seperti itu ya, baik Ibu ya. Oke, demikian Ibu, Ibu hasil observasinya yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan yang dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah bagus ya Bu ya. Oke, terima kasih. Iya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Baik Ibu Mala, sinyal saya terpental jadi sedikit Itu sesi 2, lanjut kita sesi 3, di mana sesi 3 ini Ibu Risha sebagai observer, saya Ibu Mala sebagai coach, dan Ibu Risma sebagai coachee ya. Betul Ibu. Oke, yuk silakan Bu Risma, Ibu Risha. Baik, Assalamualaikum Ibu Mala, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Risha, alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ibu Risha sendiri kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Baik Ibu, dari kegiatan kita ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, boleh ya Ibu? Iya, boleh Bu. Baik, pertama-tama kira-kira pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach ya. Kira-kira apa persiapan yang sudah Ibu persiapkan? Iya Bu, jadi untuk persiapan coaching ini pastinya saya akan menerapkan alur Tirta ya Bu, mulai menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, jadi untuk coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi inti ya Bu, dengan kompetensi inti secara keseluruhan. Kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Kompetensi yang ingin dikembangkan kira-kira apa ya, Ibu? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu kepada coachee dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coachee saya Bu. Baik. Indikator tercapainya dari tujuan yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa? Mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coachee itu sendiri, Bu. Oh, begitu. Baik, Ibu. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Mala. Oke. Kita mulai sesi coaching ya, Bu Risma ya. Baik. Saya Bu ya, sebagai coach ya. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.
Ya, Ibu Mala, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Oke, boleh Bu. Oke, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oke, jadi gimana Bu? Apa yang mau Ibu Risma ceritakan nih? Gini, Bu Mala, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya eh, kurang antusias, Bu, dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, jadi menurut Bu Risma, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya, Ibu, saya mengharapkan solusi dari atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Ibu. Oke, baik. Menurut Bu Risma nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu nih di kelas kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Oke, kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan ya, Bu ya. Yang terlalu monoton. Jadi kayak seperti saya tuh terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita. Jadi seperti kayak teacher center ya, Bu ya. Jadi terpusat pada guru gitu, Ibu. Oke, begitu ya Bu ya. Terus kira-kira apa saja sih Bu yang dapat membuat murid Ibu antusias nih dalam pembelajaran Ibu? Oke. Menurut saya, Bu, murid-murid pasti bisa menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu ya. Tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat nih dengan Bu Risma. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik gitu ya Bu ya dan tidak bosan dalam pembelajarannya Bu Risma nih? Oke, menurut saya sih pembelajaran itu harus terpusat pada murid ya, Bu ya. Selama ini kan terpusatnya pada guru gitu, Ibu. Jadi murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya namanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik, Ibu, menurut saya. Oke, baik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa sih Bu penyebabnya nih sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya, Bu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu tuh terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasanya itu menggunakan buku teks, Ibu, yang ada di perpustakaan. Oke, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Hmm, saya pikir ya banyak ya Bu ya. Sumber belajar itu kayak seperti video di YouTube, begitu ya Bu. Ada artikel atau blog atau tulisan-tulisan ilmiah ya Bu ya. Saya pikir seperti itu Bu. Menggunakan aplikasi ya yang tren sekarang kan banyak ya Bu ya seperti TikTok atau di IG itu ada kan ya Bu ya. Oke, nah itu benar sekali ya Ibu Risma ya. Saya yakin sih sekali, saya yakin banget gitu ya kalau Ibu Risma itu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang nih rencana Bu Risma untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Iya, yang pertama itu saya merancang pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti kayak video YouTube yang saya tadi jelaskan dan TikTok itu kan sering sekali ya Bu ya. Anak-anak suka itu ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian juga tugas yang saya berikan itu harus sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu. Nah, jadi kayak ada namanya gaya belajar ya Bu ya. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka yang audio visual, visual maupun kinestetik. Jadi sehingga murid itu tidak akan terkesan itu apa ya di membosankan ya. Jadi mereka itu bisa antusias gitu Ibu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, bagus sekali loh rencana Bu Risma. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin.
Terus apa nih Bu komitmen Ibu untuk rencana Ibu ini? Saya sih berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk dieksplorasi materi sehingga murid-murid yang saya dapat menjalankan merdeka belajar. Nah, dan saya juga akan membuat murid itu senang dalam kegiatan mengeksplor materi tanpa adanya unsur seperti kayak dari kebosanan gitu. Dan saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid itu sendiri. Bagus sekali Bu Risma, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai harapan Bu Risma. Terima kasih Ibu Mala atas waktunya dan saya untuk sharing sama saya. Luar biasa Mas Bu Mala sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, Ibu Mala tadi sudah Bu Mala, melaksanakan coaching ya. Ya Bu Kita kembali Risma. lagi. Ibu tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya Ibu? Alhamdulillah hasilnya baik ya Bu, Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Baiklah, alhamdulillah ya Ibu. Kalau begitu langsung ya kita bahas dan kita analisis ya Ibu dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh ya Bu. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah Koci saya. Baik Ibu. Tadi saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh ya Ibu, sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini kira-kira rencana apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Rencana saya ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga bisa terdorong gitu memecahkan masalahnya sendiri. Baik Ibu. Kira-kira apa langkah-langkah yang dikembangkan untuk menyusun pertanyaan berbobot Ibu? Saya akan merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi, bagaimana sih melakukan coaching yang baik gitu, bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot dengan lebih baik lagi. Baiklah Ibu, demikian ya Ibu hasil observasi saya selaku observer dari kegiatan coaching ini yang Ibu lakukan. Baik Terima Ibu. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, alhamdulillah teman-teman kita sudah melakukan sesi coaching. Ada tiga kasus ya tadi teman-teman ya, dan masing-masing dari kita juga sudah bertindak sebagai observer, coach, dan coach. Ya, kami akhiri. Saya Ibu Nurmala Dewi. Saya Ibu Risya Nangkarti. Oke, saya Ibu Risma Elawati. Terima kasih semua. Ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat kita semua.